Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selada hidroponik arang sekam di hari ke-7 sejak pindah tanam atau 7 HST. Perawatan rutin hanya perlu melakukan pengecekan kadar nutrisi dan ketersediaan air nutrisi yang ada di dalam pipa. Awal saya tanam, saya berikan nutrisi dengan kepekatan 800 ppm. Dan hari ini setelah 7 hari pindah tanam, ternyata kepekatan tidak jauh berkurang. Di sini masih terlihat 700 ppm lebih. Dan kita cek pipa yang satunya lagi. Dan yang ini juga sama, masih 710 ppm-nya. Karena kadar kepekatan dan ketersediaan air nutrisi pada modul ini masih mencukupi, saya tidak akan melakukan penambahan nutrisi atau pergantian air nutrisi pada hari ini. Sekarang saya akan cek pada modul yang sudah berusia 15 hari sejak tanam atau 15 HST. Selada di usia 15 HST ini terlihat kurang bagus pertumbuhan daunnya, terlihat etiolasi atau kutilang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dalam beberapa hari ini sehingga kekurangan cahaya matahari. Dalam pertumbuhan yang maksimal, tanaman selada ini sangat banyak sekali membutuhkan sinar matahari. Ketika kekurangan akan mengalami kutilang atau kurus tinggi langsing dengan istilah etiolasi. Dan ini rentan terjadi pada benih tafung jenis Grand Rapid. Terlihat kadar kepekatan yaitu 563 ppm. Dan kita cek pipa yang satunya lagi. Kurang lebih sama dengan pipa yang sebelumnya yaitu 570 ppm. Dan saya akan menambahkan kadar nutrisinya hingga menjadi sekitar 1200 ppm di usia 15 HST ini. Walaupun biasanya saya hanya menggunakan di kisaran 800 sampai di usia panen, kali ini saya akan mencobanya sampai 1200 ppm. Kita buka dulu tutup pipanya. Inilah alasan mengapa saya buat modul dengan tinggi di atas, minimal di atas ketinggian ember, yaitu ember kapasitas 10 liter yang sama kapasitasnya dengan setiap satu pipa ukuran 2,5 in panjang 4 meter, agar kita mudah dalam merawat air nutrisi yang ada di dalam pipa jika kita akan menambahkan atau mengganti air nutrisi tersebut. Perawatan seperti ini tidak mesti dilakukan di usia 7 ataupun 15 hari. Bisa kita lakukan pengecekan per 3 hari sekali atau setidaknya setelah hujan yang sangat deras. Karena instalasi ini tidak menggunakan atap, jadi sangat rawan ketika terjadi hujan deras. Air hujan kemungkinan akan masuk bercampur dengan air nutrisi di dalam pipa. Hal itu hanya terjadi pada saat curah hujan yang sangat tinggi atau ketika kondisi hujan yang sangat deras sekali yang berlangsung terus-menerus. Tapi ketika curah hujan rendah hingga sedang, sistem hidroponik arang sekam ini, air nutrisi yang ada di dalam pipa masih relatif aman. Saat penambahan nutrisi, kita kira-kira saja terlebih dahulu. Yang penting, jumlah nutrisi B dan nutrisi A itu harus sama. Sekarang saya akan coba dengan 40 ml nutrisi B dan 40 ml nutrisi A terlebih dahulu. Untuk menentukan hasil kepekatan atau dosisnya, kita akan mengukur dengan alat TDS meter sesuai dengan target kepekatan yang akan kita gunakan. Dan untuk ini saya akan menggunakan kepekatan sekitar 1200 ppm. Kita ukur menggunakan TDS meter dan mendapatkan hasil sebesar 169 kali 10 atau 1690 ppm. Dan ini terlalu terlewat jauh dari target kita yaitu 1200 ppm. Untuk menurunkannya kita hanya cukup menambahkan air biasa saja. Kita kira-kira saja terlebih dahulu. Kita ukur kembali dengan TDS meter.
Di layar TDS meter terlihat 125 dikali 10 berarti 1250 ppm. Walaupun ini terlewat 50 ppm, ini tidak masalah karena tidak terlampau jauh. Jadi kepekatan ppm tidak harus sesuai dengan target yang akan kita gunakan. Walaupun kurang atau lebih sedikit tidak masalah. Lakukan hal yang sama pada pipa satunya lagi. Jika kita tidak memiliki gelas takar, kita bisa menggunakan tutup botol air mineral. Kapasitas tutup botol air mineral ini sekitar 10 ml. Dan ingat, jumlah nutrisi B dan nutrisi A harus sama. Ketika kita tambahkan 3 tutup nutrisi B, kita tambahkan pula 3 tutup nutrisi A. Kita ukur kembali dengan TDS meter. Kita mendapatkan 116 dikali 10 atau 1160 ppm. Ini sudah mendekati 1200, walaupun kurang sedikit tidak masalah. Untuk pembuatan instalasi ada di video-video saya sebelumnya. Dan untuk mengikuti perkembangan selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian yang saya dapat informasikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.